Shalom semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat senantiasa dan senantiasa juga di dalam perlindungan Tuhan. Malam ini aku kembali membagikan renungan buat kita semua, yang mana temanya adalah mengapa hidup terasa selalu sulit dan bagaimana Tuhan membebaskan kita. Diambil dari Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak sedikit orang hidupnya terasa selalu susah, masalah datang silih berganti. Belum selesai satu, datang lagi yang lain, dan bertambah-tambah terus. Ada yang bergumul dengan penyakit, seolah satu keluarga tidak pernah lepas dari sakit. Kadang muncul pertanyaan di hati, apakah hidupku dikutuk? Kenapa keluargaku begini terus? Di mana Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi, bahkan orang-orang benar dalam Alkitab pun pernah mengalaminya. Hidup sulit bukan tanda Tuhan membenci kita. Ayub 1 ayat 8. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Ayub adalah orang benar, tetapi ia kehilangan harta, kehilangan anak-anak, diserang penyakit berat. Kesulitan hidup bukan selalu akibat dosa pribadi. Kadang Tuhan mengizinkan proses bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyatakan kemuliaannya. Yohanes 9 ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dunia ini rusak oleh dosa, bukan oleh kutuk Tuhan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Seperti sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan kesakitan. Itu bukan berasal dari hati Tuhan, guys, tapi dari kerusakan dunia akibat dosa. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tuhan tidak menciptakan penderitaan sebagai rencana utamanya bagi manusia. Ada belenggu yang perlu dilepaskan. Kadang kesulitan yang terus-menerus berulang itu merupakan sebuah pola dosa yang tidak kita sadari. Ada luka batin yang belum disembuhkan, kepahitan yang dipelihara, ketakutan dan keputusasaan. Kadang-kadang kita harus mengingat juga bahwa kita tidak tahu bagaimana nenek moyang kita. Siapa tahu nenek moyang kita juga dulu sudah mengadakan perjanjian darah, sehingga keturunannya mengalami banyak kesusahan. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Tuhan mau membebaskan, tetapi kita perlu datang kepadanya dengan jujur dan rendah hati. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan, bukan membebani. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang terikat, mengangkat yang tertindas.